Oke, pertama perkenalkan, nama aku Muhammad Malik. Di sini aku akan memberitahu tentang game yang udah aku buat selama belajar di Agonova. Salah satunya yaitu ada Pygame Fast Clicker. Jadi Pygame Fast Clicker ini apa? Jadi di game ini kita memainkan kecepatan. Jadi kita bisa melatih otot tangan untuk ngeklik kotak-kotak yang ada di dalam gamenya. Jadi cepat-cepatan gitu. Tujuan proyeknya ini juga ada beberapa, seperti melatih otot tangan untuk kecepatan, presisi, melatih refleks dan koordinasi mata dan tangan, dan juga bisa menghilangkan stres. Jadi di dalam proyek ini udah ada apa aja. Jadi di sini itu udah ada 4 kotak nih yang bisa diklik oleh pemain. Jadi di setiap kotak ini akan ada teks tulisan tab yang akan acak. Jadi pemain bakal ngeklik yang ada tulisannya. Terus di kiri atas itu juga ada waktu yang sudah berlewat dari awal membuka gamenya. Lalu di sebelah kanannya itu juga ada skor main. Jadi misalkan player salah ngeklik itu poinnya berkurang satu. Tapi kalau benar itu juga poinnya bertambah satu. Terus di sini backgroundnya itu saya pakai biru cerah karena kontras dan gampang dilihat. Jadi ini yang udah tadi aku jelasin ya, UI atau user interface yang sederhana tapi fungsional. Jadi kenapa aku pilih warna yang kontras seperti biru dan kuning? Jadi ini tuh warnanya kan terang ya, jadi bisa menarik perhatian. Tuh. Game ini juga responsif dan ringan banget, jadi hampir bisa dimainin di semua perangkat, misalkan HP yang spesifikasinya rendah sampai tertinggi sekalipun. Oke, jadi ini aku demonstrasiin dulu ya, cara kita mainin gamenya. Jadi pas mulai, ini akan ada muncul seperti yang tadi. Jadi pemain ini bakal ngeklik seperti ini kan acak, kan berarti kalau kalah berkurang satu, kalau bener wah wah kalah nih. Oke. Jadi kalau benar akan bertambah satu poinnya dan ini ada waktu yang sudah berlalu. Jadi di kedepannya aku pengen nambahin desain proyek biar lebih nyaman dan dimainkan. Lalu mungkin menambahkan kesusahan game jadi playernya bisa memilih kesusahan dari gamenya dan juga menambahkan musik atau sound effect supaya gamenya lebih menarik. Itu itu dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Malik, very good. Good job Malik. Oke, Mom dari Malik ada yang ingin ditanyakan sambil tadi ternyata lebih oke kita presentasi sambil Mr. kirim report ya. Jadi report Malik sudah bisa terkirim ke momnya dari Malik ya. Apakah ada pertanyaan? Kalau dilihat dari reportnya Malik, itu cukup bagus ya. Malik termasuk student yang mandiri sekali dalam pengerjaan juga. Kita juga bisa lihat dari bagaimana Malik mempresentasikan gamenya dan sangat paham akan itu ya. Walaupun memang yang tidak menjelaskan codingan, memang kalau presentasi kita akan membahasnya hasilnya ya, bukan codingannya. Seperti itu ya. Khususnya untuk mamanya Malik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Halo? Ya, saya Oke. off kamera ya, Miss ya. Oh iya, iya, oke nggak apa-apa. Uh-uh. Em, saya baru lihat reportnya sih, belum belum saya buka. Maksudnya belum saya baca, baru saya buka, baru saya Oke. download. Hmm. Jadi
setelah ini berarti akan ada level yang lebih advance lagi ya. Iya betul, tapi karena mom ini eh, buru-buru, mungkin saya akan kasih eh, singkatnya aja ya. Jadi Ya, setelah Python Start 1, kita punya Python Start 2. Tenang saja, mom yang lain nanti akan saya ulangi kembali ya. Python Start 2 dan kalau melanjutkan ke Python Start 2 kan biasanya kita mau masuk ke Python profesional. Biasanya kita punya dua level di Python profesional. Eh, tapi kalau sudah Python Start 2 boleh lompat begitu. Itu hak istimewa kalau misalkan lanjut Python Start 2 seperti itu. Jadi yang harusnya Python Pro 2 itu harus melewati Python Pro 1. Kalau dari Python 1 melanjutkan Python Start 2, itu boleh langsung lompat ke Python Pro 2 begitu. Karena basicnya sudah cukup di Python Start 1 dan Python Start 2. Seperti itu, Mam, kira-kira. baik. Terima kasih, Miss. Iya, mungkin itu ya. Oke, ini saya akan bahas kembali lebih detail ya, parent semua. Ini karena memang kepentingan, jadi kita langsung lihat ke situ dan juga bisa jadi ini ya simbolis lah gitu ya, melihat bayangan sedikit. Nanti saya akan lebih jelaskan lagi. Thank you ya, Mau Malik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke, seperti itu ya. Oke, untuk student yang lain seperti biasa kita will aja. Halo Sebastian, selamat malam. Sebastian boleh share screen dulu. Halo Sani, selamat malam. Selamat malam. Oke, Sani apa kabar nih? Mas Fitri udah lama nih gak lihat Sani nih. Kemarin ujian, Miss. Oke. Tapi Sani ngerjain tugas akhir gak? Belum, Miss. Belum, oke. Jadi nanti Sony lihat dulu punya temannya. Sony nggak harus hari ini. Nanti kalau mau reschedule jadwal sama Miss Fitri, kalau mamanya siap boleh ya. Iya, Miss. Oke, nggak apa-apa, it's oke. Em, oke, berarti sekarang Sony lihat dulu punya teman-temannya ya. Nanti Miss Fitri akan kasih bahan-bahannya untuk Sony akan lengkapi di tugas akhirnya ya. Sony baru nanti ketemu Miss Fitri nggak apa-apa sendirian bareng mamanya ya. Terus teman-teman yang lain berarti kita will ya, biar adil ya. Ada Jovi di sini, ada Nera. Saya nggak share report ya, parent semua, cuman sambil student mempresentasikan, nanti saya akan kirim reportnya secara individu, jadi masing-masing. Nah, nanti boleh tanya dari hasil yang sudah diberikan. Kemudian harusnya sih sambil nanti satu orang ini saya akan satu-satu kirimin report ya. Jovi, Rodo, ada Nadia, ada Aurin, ada Nera, Nera udah ya. Fabian, ya ada lagi Sebastian. Sebastian, halo. Halo, Miss. Oke, Sebastian sudah ready, mamanya sudah hadir belum? Tadi sih izinnya belum ya? Hmm. Gimana? Gimana Sebastian? Sudah hadir mamanya bersama Sebastian atau belum? Halo Sebastian? Udah. Oh sudah, oke. Oke, berikutnya berarti ada yang belum di ini panggil? Belum ya? Udah ya, udah semua ya. Oke, kita lupin aja. Berikutnya Nera, silakan pada Nera. Silakan share screen. Yang lain kalau bisa open kamera ya teman-teman. Sambil Nera presentasi, saya akan kirimkan masing-masing report untuk student ya. Oke, silakan pada Nera.
Open mic-nya, Nera. Tim. Oke, ulangi. Coba, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nera. Saya akan mempresentasikan hasil proyek Arkanoid yang sudah dibuat beberapa minggu lalu. Tujuan proyek. Mengapa dan apa tujuan saya untuk membuat game ini? Tujuan proyek hanya untuk hiburan semata dan juga dapat digunakan untuk hiburan bersama teman-teman untuk dimainkan bersama. Game ini masih memiliki kualitas yang terbatas, mungkin dikarenakan skill juga yang masih terbatas. Proyek yang sudah dibangun mengandung komponen sebagai berikut. Menggunakan bahasa pemrograman Python dan menggunakan berbagai PNG yang digunakan sebagai karakter seperti berikut. Yang pertama ada ball, monsters, dan platform. Yang kita bahas pertama adalah platform. Apa saja yang ada di game ini? Di game ini ada 3 karakter yang digunakan. Di game Arkanoid ini disediakan sebuah platform yang dapat difungsikan untuk memantulkan bola dari platform ke musuh. Selanjutnya ada monsters. Apa yang akan menjadi musuh? Monster adalah karakter antagonis atau bisa disebut musuh. Dan untuk menang kita harus kalahkan monsters. Musuh. Di game ini ada musuh berbentuk monster yang harus kita kalahkan menggunakan item. Musuh yang tersedia berjumlah 24. Kunci memenangkan game ini adalah mengalahkan semua monsters. Yang terakhir adalah bug. Lalu, apa senjata yang kita gunakan untuk melawan monsters? Kita dapat menggunakan senjata ini untuk melawan para monsters. Objek terakhir adalah ball, senjata yang kita gunakan untuk menyerang monsters. Digunakan dengan cara dipantulkan dari platform yang akan kita gerakkan. Senjata ini juga harus kita jaga, karena jika jatuh dari platform, kita yang akan kalah dan harus mengulang dari awal. Wah, jadi itu karakternya. Lalu bagaimana cara bermainnya? Akan dijelaskan tampilan, cara bermain, dan bagaimana konsep menang dan kalahnya. Ini adalah tampilan awal game yang akan dimulai setelah Anda klik kiri di sini. Kita sebagai player cukup menggeser papan atau platform agar menjaga bola tidak jatuh dan memantul ke atas. Menghancurkan para monster, kita akan dapat menang setelah menghancurkan semua monster tanpa menjatuhkan bola. Mulai demonstrasinya. Tapi sayangnya mungkin karena layarnya yang sedikit terpotong, jadinya platform tidak bisa digerakkan. Jadinya ya cukup sampai sini demonstrasinya. Oh, oke. Coba dibesarin, kalau dibesarin gimana? Dibesarkan tetap sama saja, Kepotong malah ya? itu banget. Oke, oke. Nanti kita diskusikan kembali ya. Very good. Oke, Miss. Merah. Oke. Itu sebetulnya tinggal bagian koordinatnya dinaikin ke atas, cuma itu terlalu pendek ya. Nanti kita Iya, coba lihat Miss. lagi ya. Oke.
Prospek proyek. Apakah permainan ini akan menguntungkan? Perbaikan apa yang bisa dilakukan? Permainan ini juga akan menguntungkan jika dapat dikembangkan lebih baik dan dimasukkan ke Play Store atau App Store. Jika akan saya beri perbaikan, mungkin akan ada level-level selanjutnya, atau mungkin akan saya tambahkan monster yang lebih kuat dan dapat memberikan serangan balik. Dan ada monster boss, tapi saya juga tidak menjamin kelanjutan proyek ini. Karena masih ada banyak materi yang belum saya pelajari. Good job. Terima kasih untuk perhentiannya. Kita akan senang untuk menjawab pertanyaan dan menerima masukan. Oke, very good, Nera. Good job. Seperti itu ya, Karen dari Nera khususnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Reportnya sudah saya berikan ya. Ini semua parent sudah mendapatkan report harusnya. Untuk Sony nanti sama Miss Fitri dulu di akhir ya. Oke, gimana ayah dari Nera? Ya, tadi kelemahannya masih belum bisa menampilkan platformnya secara utuh sehingga tidak bisa apa namanya didemonstrasikan secara sempurna itu. Iya, good job. Iya. Tapi presentasi Nera sangat baik sekali ya tata bahasanya. Oke, good job. Ada yang ingin ditanyakan untuk hasil dari report dari Nera? Reportnya sudah dibaca, belum dibaca ya? Belum, belum. Oke, sebentar. Nera. Dikirimkan ke saya tuh, Oh Mas. ya, oke, oke. Jadi saya langsung Nah, buka. oke nanti boleh tanya ya setelah lihat Ya, ya. Oke. Ada yang belum dapat reportnya kecuali Sony ya. Kalau Sony nanti maksudnya harus bicara dulu ya Sony ya. Benar. mau ke papa kan udah minta nomor papa. Oke, ini maksudnya kirim ke Nera ya. Ya, Belum, baru dikirim. iya. Coba saya kirim di chat Zoom ya. Oh ya, Miss. Oke. Teman-teman yang sudah dapat report boleh di-download dulu biar ayah dan bundanya bisa lihat dulu sementara. Ya karena report pribadi ya ayah dan bunda jadi Nice. saya kirimkan juga private juga. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan boleh. Oke, kita lanjut dulu ya kalau begitu ya. Nanti di belakang boleh ada tanya juga. Oke, Miss. Oke, Kasih. terima kasih Nera, very good. Selanjutnya ada Fabian. Let's go, Fabian. Teman-teman yang tidak presentasi boleh ya infokan ke mama atau papanya untuk reportnya ya. Semuanya saya kirim di chat Zoom. Jadi silakan di-download lebih dulu sementara. Mungkin kalau Fabian bisa kirim ke mama juga ya. Oke, Miss. Oke, sebentar. Ini boleh saya mulai? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang proyek Arkanoid. Tujuan dari proyek ini adalah membuat sebuah game yang dimana membuat sebuah game ini dapat membuat pemain merasa terhibur dan juga dapat membuat suasana hati yang tadinya agak sedikit memburuk dapat menjadi sedikit lebih rileks. Dikarenakan memainkan game ini akan membuat maybe mood or mungkin mood atau kesenangan hati menjadi lebih senang dan juga lebih santai. Dan apa saja sih yang harus kita disiapkan? Pertama, kita harus mengatur koordinat background dan menentukan warnanya. Kedua, membuat kelas area, kelas picture, dan kelas label area. Ketiga, membuat ball PNG and platform PNG. Proyek yang sudah dibangun dapat mengandung beberapa komponen, yaitu adalah
menggunakan bahasa komponen pemrograman Python, dan juga menggunakan modul Pygame, menggunakan kelas area, label, and picture. Pemrograman Python itu seperti yang sedang kita pelajari hari ini. Untuk menggunakan modul Pygame itu seperti yang di pertemuan sebelumnya, menggunakan kelas label area dan label picture adalah semacam untuk kelas dianya. Apa aja sih fitur yang ada di dalam game ini? Fitur yang ada di dalam game adalah semacam ada bola dan juga sebuah platform dan monster, yang dimana tujuan dari game ini adalah menghancurkan monster dengan memeriahkan bola, di mana bola itu harus dipantulkan melalui sebuah platform yang bergerak sesuai perintah atau arahan dari key yang kita telah atur. Mari kita mulai demonstrasinya. Jadi di sini apabila bola memantul ke arah platform dan mengenai sebuah monster, maka monster tersebut akan kalah. Akan tetapi jika bola tidak memantul, maka game akan selesai. Ini akan terus terjadi jika kita terus mengenakan bola terus itu sampai monster ini habis, maka game itu akan dinyatakan menang. Prospek proyek, prospek proyek. Apakah permainan ini akan menguntungkan? Perbaikan apa yang bisa dilakukan? Mungkin sedikit penambahan dan penyesuaian fitur, dan menambahkan level stage, dan juga menambahkan sedikit kesulitan. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali, Fabian. Ini mamanya Fabian sudah terima report Miss Fitri belum ya? Kurang tahu tuh, Miss. Oke. Oh, mamanya ada di sini nggak? Oh, masih Ada, cicipin nggak? cuma kayaknya lagi sibuk sama kerjaan dia deh. Oh, oke, oke, oke. Kalau gitu. Oke deh, kalau gitu ya. Nanti di akhir aja deh, Miss Fitri. Satu-satu ya, bahas. Oke, thank you ya, Fabian ya. Good job. You're welcome. Oke, kita lanjut. Maaf ya, Gladys ya. Tadi nggak masuk. Kirain sudah masuk, Miss Fitri. Oke, kita will lagi. Ada Nadia. Silakan, Nadia. Boleh share screen? Saya akan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan pembuatan game aktual dengan tujuan dari proyek ini adalah membuat game aktual sederhana menggunakan berbagai proyek yang sudah dibangun mengandung komponen sebagai berikut. Sebuah game aktual klasik dengan tampilan yang sederhana terdiri dari pedal yang bisa digunakan serta anak tersendiri, bola yang memantul di layar untuk menghasilkan musuh atau monster yang disusun dalam formasi, sistem menang atau kalah berdasarkan kondisi permainan. Menang jika semua musuh hancur, kalah jika bola menyentuh bagian bawah bola. Terdapat tiga jenis elemen di game ini, yaitu ada pedal, bola, dan juga musuh atau sistem. Tipe khas dari proyek ini lainnya adalah gerakan bola dan pedal. Bola bergerak otomatis dengan kecepatan tetap,
Pedro juga kan dengan robot support kiri dan kanan, deteksi tunjukan, boleh memanggil serta mengenai platform atau istilahnya, boleh menghentikan musik serta pelajari sistem kemenangan dan kalah dengan jawaban pesan you win jika menang atau you lose jika kalah. Ini demonstrasi sekaligus jika menang, dan ini jika kalah. Proses proyek yang saya harapkan adalah dapat dikembangkannya lebih lanjut dengan menambahkan metode paham, file sistem atau sistem store. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, coba simulasiin dulu Nadia. Oh, iya. Oke, very good. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Yang kelihatan seperti itu ya simulasinya. Oke, very good Nadia. Good job. Oke, Mama dari Nadia apa sudah lihat report? Saya udah lihat reportnya. Oh, sudah lihat reportnya. Oke. Kebetulan karena sudah lihat reportnya, jadi saya bisa bahas ya. Kebetulan Nadia ini masuk ke kelas saya di pertengahan pelajaran. Betul, Nadia? Iya. Jadi di situ saya lihat beberapa kali Nadia tidak masuk ya. Jadi bagian nol itu bukannya nol ya, parent semua itu kemungkinan besar karena tidak masuk. Kalau nilainya kecil, itu kemungkinan besar karena terlambat atau memang apa waktu itu materinya memang cukup sulit sehingga dan mungkin student itu tidak bertanya begitu ya. Jadi kurang aktif untuk bertanya, jadi saat itu kecil. Tapi lihat juga nilai-nilai yang bagus ya. Jadi boleh dilihat nilai yang baik dan itu bisa dikembangkan seperti itu ya. Gitu, benar nggak ya? Kalau emang Nadia di kelas sebelumnya pernah tidak masuk ya? Teman tidak hadir itu kan sakit. Oh iya, oh sempat sakit. Iya, Ada oke. yang juga. Sama acara keluarga juga ya. Iya, soalnya di Miss Fitri juga beberapa kali juga tidak hadir ya. Iya, Mom gara-gara gitu. Jadi, mohon maaf banget tuh gara-gara itu. Jadi kadang-kadang dampak ke nilai juga. Jadi nilainya karena satu pelajaran itu kadang-kadang berhubungan. Nah, jadinya ada beberapa nilai Nadia yang cukup kurang, tapi jangan khawatir. Sebenarnya itu bisa dilatih kembali seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan tidak? Mom dan Nadia. Tapi walaupun begitu, kita lihat dari hasil akhir Nadia, Nadia juga cukup baik untuk menjelaskan dan mempersiapkan tugas akhirnya ya, Mom ya. Dan itu bagus sekali. Walaupun kalau dilihat sebenarnya nggak kurang-kurang banget, cuman ada beberapa nilai yang menurut saya masih cukup harus dilatih. Jadi bagian situ Nadia sebenarnya bisa cari tahu sendiri. Di sini sekarang kita kan ada Google dan sebagainya. Nah, materinya bisa ini diperbaikin atau boleh juga minta ke saya untuk materi tersebut diulang kembali nggak apa-apa. Dipelajari sendiri, tapi materinya Miss Fitri mau minta yang lesson ini dong, Nadia nggak bisa boleh gitu ya. Nanti dipelajari kembali. Seperti itu ya, Mom ya. Oke, terima kasih banyak. Kita lanjut dulu. Bu Putri, Ada, ya? bisa dikirimin reportnya ke saya? Oh, sudah. Oh ya, oke, oke. Reportnya Malik ya? Ya, Miss Fitri sudah kirim di chat Zoom sih. Papanya Malik. Tapi kalau ada nomor Papanya Malik yang bisa saya kirim, boleh juga. lagi nyetir jadi nggak bisa. Oh ya, nggak bisa ya. Oke, saya kirim ke Malik aja untuk Malik kasih. Malik, saya ada nomornya nggak? Malik Ini boleh aja chat. chat Zoom. Saya Oh, lagi di chat Zoom. luar. Saya Oke, udah oke, oke. dapat dari ibu saya, Miss. Oke, oke, oke. Sebentar. Malik bisa ya infokan ke Papa Malik. Saya udah kirimkan sih Pak, cuma tenggelam ya. Sebentar. Ke apa sih namanya ke Zoom yang itu aja ya, yang personal ya. Iya, Coba yang ntar personal. kalau Sudah saya kirim tadi. Sebentar, saya oke. ulangi kirim ya. Coba saya ulangi kirim sebentar. Oke. Oke. Sudah saya kirim ya Pak. Boleh dicek.
Oke, kebetulan Malik sudah presentasi nih Pak, karena tadi mamanya ingin lihat ya. Tapi kalau misalkan nanti mau lihat lagi boleh juga ya. Tapi nanti lihatnya di recording aja ya mungkin ya. Oke, Gladys, silakan. Udah mesti terputar Gladys, maaf. Gladys lah, tiba-tiba Gladys ya. Gladys, silakan Gladys, share screen. Oke. Tadi Gladys nyusul ya. Parana udah bisa hadir belum Gladys? Udah ya, ada papanya Gladys ya tadi. Halo, selamat malam papanya Gladys. Aduh nggak, tadi ada sih harusnya. Oh ya, ada ya ayahnya Gladys ya. Selamat malam Pak. Boleh open mic sebentar? Oke, mungkin lagi sibuk ya. Silakan, lanjut aja. Selamat malam, Miss. Sorry, Oke, oke. Oke, selamat malam Pak. Sudah ready ya? Ini Gladys akan presentasi. silakan. Oke, silakan Gladys. Silakan presentasikan. Malam Miss, hari ini aku mau presentasi PyCam Fast Clicker. Oke. Tujuan proyek PyCam Fast Clicker menghasilkan sebuah game Fast Clicker, mempelajari proses pembuatan game, menguji logika pemrograman. Komponen yang terdapat dalam proyek menggunakan bahasa pemrograman Python, pewarnaan. Ini ada ungu, magenta, nude, navy, light navy, merah, hijau, sama pink tua. Terus ada menang sama kalahnya, random target position, sama timer yang ditentukan. Fitur khas proyek, tampilan awalnya kayak gini. Kartnya warna biru, outline-nya warna biru muda, sama background-nya warna hitam. Kalau kartunya dipencet salah, nanti muncul warna pink. Kalau kartunya dipencet benar, nanti muncul warna ungu. Prospek proyeknya nanti bakal ada variasi level, visual yang menarik, pewarnaan yang lebih variasi, sama mode berjangka lebih lama atau ada pilihan waktunya. Ini langsung ke game. Miss, nanti kalau error nggak tahu ya. Iya, it's okay. Jelasin aja errornya di mana. Oke. Pas mau menang ya berarti, atau pas mau kalah itu ya. Iya. Pas mau kalahnya masih ada error di baris kesekian, nanti boleh diskusi sama Miss Fitri langsung ya. Tapi it's okay, good job. Oke, Gladys. Next kita akan discuss soal ini ya. Oke. Oke, untuk ayahnya Gladys, apakah ada pertanyaan? Oke, bagus sekali tadi masih terlihat yang sangat unik ya, itu menjelaskan sedikit part dari kodenya. Terus juga ada bagian terakhir ya, pas proses project kamu menambahkan waktu berjangka. Good, ide yang bagus juga ya untuk memilih. Mungkin ada yang mainnya anak kecil, ada yang mainnya anak dewasa, mau lebih cepat atau lebih lambat gitu ya. Good job, menarik ya. Oke, untuk reportnya dari yang saya kirim, apakah ada pertanyaan? Banyak, Miss. Yang kurang kira-kira sarannya bagaimana ya, Miss? Oh ya, beberapa yang kurang itu tidak masuk Mm-mm. ya. Itu tidak masuk sih sebetulnya. Iya. Sama tekan yang nggak masuk itu gimana ya, Miss? Bisa Sebetulnya diganti itu bisa sih atau gimana? diganti, cuma harus Hmm. komunikasikan langsung dengan admin untuk penjadwalan, soalnya cukup lama ya Iya. waktu itu. Bisa dikasih kontak personnya, Miss, untuk adminnya?
biar Oh iya lebih nanti, cepat. ya Miss Fitri akan kirimkan ini adminnya juga sekalian setelah ini ya. Oke, terima kasih Oke. ya, Miss. Ya teman-teman sebenarnya Eh, kalau mau ganti bisa ya, tapi harus info ke admin, apalagi kalau banyak ya teman-teman ya, dan ya. sudah lama. Oke, ada lagi? Sarannya gimana, Miss, untuk Gladys, Miss? Oke, untuk Gladys, basic sebenarnya juga udah cukup kuat ya. Oke, nah mungkin soft skillnya kayak masih malu-malu ya untuk presentasi dan sebagainya. Itu juga mungkin didukung karena dulu sempat Gladys itu mic-nya sempat rusak ya waktu itu. Jadi udah kelamaan tuh Ya. dia nggak bicara. Nah di tengah-tengah baru bicara, mungkin itu juga jadi pengaruh. Tapi kalau lihat dari nilainya itu sudah cukup baik. Jadi saya juga akan menyarankan Gladys untuk melanjut ya di Python 1 soalnya punya potensi seperti itu ya. Oke. Oke. Mungkin itu aja, Miss. Minta tolong nanti untuk yang PIC-nya untuk admin ya, Miss. Oke, ya baik ya. Terima kasih banyak. Ya. Thank you Gladys, thank you ya Gladys. Saya stop ya. Masih ada student yang lain. Oke, di sini ada 4 student lagi. Ada Sebastian. Halo Sebastian, selamat malam. Silakan share screen Sebastian. Selamat malam teman-teman. Hari Oke. ini saya akan mempresentasikan game yang sudah saya buat. Oke, sebentar. Sebastian, boleh open kameranya? Oh, oke, nggak apa-apa. Silakan, Sebastian. Udah bisa mulai. Let's go. Jadi ini adalah game yang bernama Pygame Arkanoid. Tujuan dari proyek ini adalah menghasilkan permainan dan pelajaran yang didapatkan untuk hiburan. Proyek yang sudah dibangun mengandung komponen-komponen sebagai berikut, yaitu background kuning, monster, platform, dan bola. Ini adalah game Arkanoid yang berfungsi sebagai bola yang dipantulkan dari platform untuk mengalahkan monster. Cara bermainnya adalah memantulkan bola dengan platform yang sudah ada. Pemain harus menghabiskan semua monster yang ada di layar. Cara pemain bisa menggerakkan platform yaitu dengan menggunakan kontrol arrow kanan dan arrow kiri. Jika pemain tidak berhasil melakukannya, dalam kurung bola jatuh melewati platform, maka akan kalah atau game over. Jika pemain berhasil menghabiskan semua monster, maka pemain akan menang. Terdapat 3 jenis karakter pada game ini, yaitu platform, bola, dan musuh. Setelah menang, permainan berhenti dan tidak ada pengulangan. Game dapat dikembangkan lagi untuk menambahkan lebih banyak level. Saya akan mendemonstrasikan proyek. Keren nih Bastian. Mau sampai menang ya. Very good. Hati-hati.
ada hampir 30-an monster ya. Oke. Nah, Oke, very good. Nice, Sebastian. Ini menunjukkan bahwa tidak ada error dalam kode yang dibuat oleh Sebastian ya. Oke, very good. jadi jika menang akan ada tulisan yang berwarna hijau yang tertulis you win. Tapi jika kalah akan ada tulisan berwarna merah seperti ini. Nah, itu saja demonstrasi saya. Oke, good job. Permainan ini dapat dikembangkan lagi, seperti menambahkan jumlah level dan musuh. Saya berencana untuk mengembangkannya lagi di aplikasi seperti Play Store. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kita akan senang untuk menjawab pertanyaan dan menerima masukan. Terima kasih. Oke, sama-sama, Sebastian. Halo, Mami Sebastian. Ada pertanyaan tidak? Report Sebastian, apakah sudah diterima? Oh, sudah, Miss. Oke. Oke, ada tanggapan kah untuk report si Pak Sebastian? Ya, yang itu yang nilai-nilai 70 itu. Oh iya, itu itu bisa langsung dilengkapi ya sebetulnya ya. Tapi overall semuanya bagus sekali ya Sebastian. Tapi Sebastian ini kurang berani untuk mengeluarkan ide-idenya. Jadi saya harap next pelajaran Sebastian bisa tuh berani untuk keluarin idenya. Ya, Miss biasa itu, Mas. Tapi kalau ditunjuk bisa gitu loh. Iya sebetulnya bisa. Saya yakin bisa. Cuman dia cukup dengan itu gitu. Jadi saya harap lebih berani tuh Sebastian ya. Soalnya bagus sekali sebetulnya Sebastian ya. Seperti itu ya. Kalau ada lagi yang ditanyakan. Eh, apa namanya ya, untuk prospek ke depannya gimana nih? Apakah eh, itu dua deh atau Oh apa? iya oke. Nanti kita bahas itu sambil selesai semua dulu ya Pak. Oh ya, siap. Oke. Thank you. Makasih, Miss. Sama-sama. Oke, ada 3 orang ya. Lagi, let's go. Ada Jovi di sini. Silakan, Jovi. Sudah siap? Oke, langsung share screen. Oke, selamat malam semua. Selamat malam, Ini Jovi. adalah presentasi saya dan presentasi proyek ini adalah membuat game Arkanoid. Nah, tujuan proyek ini pertama membuat game breakout sederhana. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan permainan arcade sederhana. Kedua, melatih logika dan interaksi game dengan Pygame. Kode ini untuk melatih penggunaan pustaka Pygame untuk menangani grafik, deteksi tabrakan, kontrol keyboard, dan pembaruan layar dalam loop permainan. Ketiga adalah mengimplementasikan sistem kemenangan dan kekalahan. Game memiliki kondisi menang, semua musuh hancur, dan kalah, bola jatuh melewati platform, serta menampilkan pesan yang sesuai menggunakan kelas label. Proyek yang sudah dibangun mengandung komponen Pygame, GamePy, Enemy PNG, Ball.png, dan Platform.png, label, picture, area, dan Pygame Rect. Fitur khas dari proyek ini, interface proyek sederhana dan fungsional. Pertama adalah antarmuka grafis sederhana dan fungsional, ukuran jendela 500 kali 500 pixel,
warna latar belakang hijau muda, atau kodenya 153, 255, 153 yang memberikan kontras baik terhadap objek-objek permainan. Kedua adalah interaksi keyboard. Pemain dapat mengontrol gerakan platform ke kiri dan ke kanan menggunakan tombol panah kiri dan kanan. Deteksi event keyboard, key down atau key up, untuk kontrol yang halus dan responsif. Ketiga adalah sistem collision detection. Deteksi tabrakan antara bola dan platform serta bola dan musuh menggunakan metode collide direct. Saat musuh tertabrak, musuh menghilang dari layar dan bola memantul ke arah berlawanan. Fitur khas dari proyek ini, 3 jenis karakter pada game ini adalah pertama, bola. Peran bola merupakan elemen utama yang bergerak otomatis dalam permainan menjadi inti dari interaksi. Kedua adalah platform atau racket. Peran platform ini adalah alat utama pemain untuk menjaga bola tetap berada di dalam permainan. Ketiga adalah musuh atau enemy, dan perannya adalah objek yang harus dihancurkan oleh bola untuk mencapai kemenangan. Fitur khas dari proyek, game menyediakan counter visual. Pertama adalah counter visual untuk status game. Kedua adalah feedback visual kemenangan dan kekalahan. Ketiga adalah representasi visual yang jelas dan fungsional. Ini adalah gamenya. Saya akan presentasikan. Ya, jadi kalau kalah, kejadian ini, layar muncul dan tertulis you lose. Kalau menang, ya tertulis you win. Nah, fitur khas dari proyek, tambahan game mengulang secara otomatis atau meningkatkan kesulitan. Pertama, game dapat diatur untuk mengulang secara otomatis. Kedua adalah peningkatan kesulitan secara bertahap. Dan terakhir yang ketiga, struktur kode siap untuk level berikutnya. Dan inilah demonstrasi proyek gambar yang tadi Jeffrey sudah jelaskan. Ini juga. Dan prospek proyek ini, game ini sangat cocok untuk pengembangan lebih lanjut sebagai proyek pembelajaran portofolio atau basis untuk game kasual. Jika dikembangkan dengan fitur modern, UI yang menarik, dan strategi pemasaran yang tepat, peluang komersialnya cukup baik. Perbaikan pada aspek gameplay, UI, dan platform akan sangat membantu meningkatkan daya tarik dan potensi keuntungan. Nah, terima kasih untuk perhatian Anda. Kita akan senang untuk menjawab pertanyaan dan menerima masukan. Terima kasih. Good job sekali, Jovi. Jovi sangat detail dalam penjelasan dan analisanya ya. Ya ini juga yang saya ingin apresiasi kepada Jovi ya. Memang dalam proses belajar, Mom, Jovi juga sangat menganalisa part-part yang saya jelaskan. Makanya juga dia menjelaskan seperti penjelasan saat saya mengajarkan game tersebut dan itu bagus sekali ya. Cuman dinilai Jovi, saya juga cukup kaget. Ada beberapa yang kurang bagus ya. Tapi itu analisa saya kemungkinan gara-gara Jovi tidak masuk karena atau karena terlambat ya. Ada beberapa time di mana Jovi terlambat cukup lama, jadi dia tidak bisa menyelesaikan dan belum diselesaikan sempurna gitu. Ada pertanyaan, Mom, kira-kira? Dari saya sebagai pihak orang tua, saya senang karena saya sudah lihat report dari Jovis dan hasilnya
saya cukup senang, walaupun memang betul apa yang Miss bilang, Mm-mm. kekurangan, karena memang saya juga sadar, Jofis ada beberapa kali miss meeting online-nya, kemudian ada beberapa kali juga dia terlambat, ya memang juga saya lupa mengingatkan, dan Jofis juga kadang kalau sudah apa sibuk dengan bikin PR atau bermain, kadang lupa kalau ada apa online algorithmics. Oke, ya. Apa. Tapi saya juga berterima kasih sama Miss Fitri atas bimbingannya. Saya lihat walaupun saya tidak terlalu mengerti coding, tapi saya senang setidaknya Jovil sudah bisa dasar coding, dan dari proyek yang sudah dia presentasikan, dia sudah bisa membuat game sederhana. Betul. Makasih, Oh, Miss. itu berarti Jovi membuat kata-katanya sendiri ya, Mu? Iya deh, Iya, sendiri. Iya, betul. Oke, Semi sudah kira dibantu mamanya. Tidak ya? tidak. Oh, bagus sekali. Good job, Jovi. Sangat detail ya, dan analisanya tepat sekali. Good job. Yang makasih Miss. Oke. Thank you, Jovi. Begitu ya, Mom. Kita lanjut. Ada dua orang lagi. Frodo dan Aurin langsung ya. Berurutan. Ya, sepertinya Aurin lebih dulu. Frodo terakhir ya. Oke. Silakan, Aurin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aurin boleh share screen. Oh iya bentar, Miss. Oke, Mama Aurin lagi ada tamu ya masih ya? Iya, Oke, oke. Boleh langsung share screen dulu. mulai Miss. Oke, silakan. Jadi di sini saya akan mempresentasikan game Python yang namanya Arkanoid. Project ini ada beberapa komponen. Ini gambar monster sebagai musuhnya. Terus ada gambar lingkaran ini bola yang nanti akan dipantulkan sama platform atau papan buat menghancurkan si musuh ini. Terus ada bahasa pemrogramannya juga. Deskripsi proyeknya untuk mengontrol platform atau papan kecil di bagian bawah layar untuk memantulkan bola ke atas dan menghancurkan monster. Ya, itu saja, Miss. Oke. Boleh langsung demonstrasikan Aurin punyamu? Coding yang ada codingnya boleh dibuka. Ini belum bergerak, Miss. Oh, belum bisa bergerak. Oke. Ada error, masih Dashboard. ada error ya berarti ya? Iya, Miss. Oke, oke. Nanti Miss terlihat lagi ya. Oke, good job Aurin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar. Frodo, silakan pada Frodo. Ya, Silakan share screen. ya. Agak nge-freeze ya, Frodo. Halo? Halo, Frodo? Sepertinya Frodo sinyalnya kurang bagus nih, teman-teman.